bagaimana cara meriset hashtag. Ini juga teknik yang paling sederhana di Instagram, ya. Dan teman-teman bisa mencarinya. Itu di Google banyak sekali teman-teman meriset hashtag. Bahkan banyak cara ya, jadi banyak teknik ya. Dan di sini nanti saya hanya ambil 4 teknik saja. Padahal di luar sana banyak, tapi saya ambil teknik yang benar-benar bekerja ya, benar-benar menghasilkan visitors, benar-benar menjadi aset kita di masa yang akan datang. Dan saya hanya cuma ambil 4 teknik saja ya. Kemudian ini adalah cara kita untuk menentukan hashtag. Saya bagi menjadi 4 teknik hashtag. Yang pertama, hashtag kita sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus mempopulerkan brand kita sendiri. Bayangkan kalau teman-teman cuma ikut hashtag dari orang lain gitu kan. Ya teman-teman membesarkan kolam orang lain, lalu kolam teman-teman tidak diurus ya. Kolam teman-teman tetap kecil. Ya. Coba lihat Anisa Kimar membangun kolam selama 2 tahun ini. Sekarang total sudah ada 116.000 hashtag di Anisa Kimar. Padahal itu tidak relevan bagi kami. Kenapa tidak relevan? Ya, karena saya posting itu hanya 3.000 di akun Instagram utama. Ya, lalu yang 113.000 itu sumber hashtagnya dari mana? Gitu, dari mana? Padahal kita cuma punya 3.000 postingan. Tapi kok bisa lebih 113.000? Karena kita mempopulerkannya, teman-teman. Ketika orang ketik Anisa Kimar, oh, ini sudah ada 116 hashtag. Luar biasa banyaknya, maka mereka trust, mereka percaya, akhirnya mereka klik. Bukan hanya klik, kalau sudah percaya mereka bahkan beli. Nah, teman-teman butuh untuk membuat hashtag dari brand atau nama, ya, nama akun Instagram teman-teman sendiri dan besarkan, ya. Nanti bagaimana cara membesarkan kok bisa saya bisa 116k, ya, itu nanti kita bahas ya di pembahasan berikutnya. Salah satunya dengan mengoptimasi pelanggan, dengan mengoptimasi reseller. Nah, nanti kita bahas di bab pembahasan terakhir. Nah, kemudian kedua, kita bisa riset hashtag populer. Nah, hashtag populer ini saya coba ketikkan Kimar, karena jualan saya Kimar. Ya, namanya saja Anisa Kimar, pasti produk utamanya juga Kimar ya, karena itu diferensiasi dari produk kami. Nah, ketika saya ketik Kimar, ternyata ada banyak hashtag populer. Dan percaya atau tidak, yang paling atas ini ada namanya Kimar Pet ya. Itu adalah gambar dari produk Anisa Kimar. Ternyata kita berhasil mendominasi hashtag terpopuler pencarian Kimar, ternyata ada namanya Kimar Pet. Dan Kimar Pet itu ya didominasi oleh postingan Anisa Kimar. Nah, itu. Nah, teman-teman bisa mencari hashtag yang populer dan besarkan. Ya, sehingga teman-teman bukan hanya ikut, tapi menjadi salah satu brand yang selalu terangkat di bagian atas. Jangan sampai di bagian bawah, ya. Di bagian atas. Nah, salah satu caranya agar teman-teman bisa naik ke atas, ya, teman-teman harus continue. Yang pertama, continue untuk upload hashtag itu terus-menerus. Yang kedua, teman-teman harus wajib memaksimalkan engagement. Nah, makanya penting kan engagement ini di bagian scale up-nya gitu kan. Bagian scale up setelah visitors. Nah, nanti pembahasan setelah visitors, kita wajib untuk mengetahui memperbanyak engagement. Nah, teman-teman kalau belum tahu engagement itu apa? Engagement itu adalah interaksi. Kalau interaksi di Instagram itu ada 3, teman-teman. Yang pertama likes, yang kedua komen, yang ketiga adalah save, ya. Nah, adapun repost itu tidak interaksi secara langsung, tapi seperti share ya. Kalau di share di Facebook masih tertahu, tapi kalau repost benar-benar itu adalah postingan di akun Instagram dia. Jadi repost itu interaksi, namun tidak langsung bisa kita repost, harus menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nah, itu harus wajib teman-teman cari agar bisa muncul di pencarian populer. Nah, teman-teman nanti riset produknya apa. Kadang produknya adalah kue ya, silahkan riset kue. Ya, pilih 3 besar yang paling banyak di kategori kue. 1, 2, 3 ya. Kemudian teman-teman fokus membesarkan itu dan dominasi oleh produk teman-teman. Begitu. Kemudian teknik yang ketiga adalah saya biasanya menggunakan selebgram. Nama-nama selebgram saya sasar. Kenapa selebgram? Ya, karena ada tipikal pengguna baru di Instagram. Mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak tahu brand.
yang mereka tahu adalah selebgram. Kenapa selebgram tahu? Karena selebgram biasanya direkomendasikan oleh Instagram. Coba teman-teman buat akun Instagram baru, ya. Kemudian siapa yang direkomendasikan pertama kali oleh Instagram untuk kita follow? Pasti yang pertama adalah akun artis yang sudah checklist biru. Yang kedua adalah rekomendasinya adalah selebgram. Jadi saya menggunakan selebgram karena ini adalah untuk menampung pengguna-pengguna baru Instagram. Orang yang baru berhijrah, yang mau berhijab syar'i, ini akhirnya mau beli produk kita. Dan kita saat ini untuk berjualan cadar, ini benar-benar mengandalkan traffic organik. Karena kita sudah mencoba untuk menyasar di selebgram. Bukan hanya hashtagnya, tapi selebgram itu juga menjadi brand ambassador kita. Jadi ketika ini sudah sampai, ternyata mereka cari selebgram, ketemulah produk kita, maka hashtag ini bisa maksimal mendatangkan visitors dan penjualan. Nah, kemudian selanjutnya, biasanya saya pakai riset hashtag kompetitor. Ya, kenapa kompetitor? Lalu pertanyaannya gimana kalau seandainya kita membesarkan kolam kompetitor? Ya, benar. Memang kolam kompetitor akan besar, ya. Namun besarnya bukan besar oleh kompetitor saja, ya. Tidak didominasi kompetitor saja, tapi kita dominasi berdua. Sehingga kenapa? Sehingga market kompetitor mau tidak mau akan melihat postingan kita. Benar nggak? Ketika mereka melihat postingan kita, maka kita akan head to head dengan kompetitor di sana, di hashtag kompetitor. Ketika kita menang, teman-teman pasti tahu jawabannya, maka produk kita akan terpilih untuk customer beli. Ya, karena memang ada kalanya market kita beririsan dengan market kompetitor. Contohnya saya jualan cadar. Di Indonesia ini bisa diprediksi ya, bisa diprediksi siapa saja yang berjualan cadar di Indonesia, ya. Dan pemainnya belum banyak. Dan marketnya beririsan, saling membandingkan brand A, B, C, dan D. Oleh karena itu ya, kita akan bermain di kolam yang sama juga. Tergantung kita kuat-kuatan mana gitu kan. Ya, kuat-kuatan mana dan solutif mana untuk menyelesaikan masalah pelanggan. Yang sebenarnya kita bukan fokus ke kompetitor, teman-teman. Tapi kita fokus ke pelanggan ya. Namun bagaimana cara menjangkau pelanggan yaitu dengan hashtag kompetitor ya. Kalau kita selalu fokus ke kompetitor ya capek juga, teman-teman ya. Fokus kita adalah bagaimana menyelesaikan masalah pelanggan dan pelanggan puas, kemudian loyal, kemudian menjadi pelanggan kita begitu. Nah, ada 4 rumus ini. Yang pertama hashtag sendiri ya, brand sendiri. Yang kedua adalah hashtag populer. Yang ketiga adalah hashtag selebgram. Kemudian yang keempat adalah hashtag kompetitor. Silahkan pilih, terserah jumlahnya berapa. Yang penting teman-teman harus fokus ya, membesarkan hashtag yang sudah dipilih. Jangan pindah-pindah ya. Pindah-pindah boleh kalau teman-teman sudah besar di sana. Silahkan gitu kan. Tapi memang kalau ikut rumus saya ya, ikut metode saya, karena banyak rumus ya. Ada yang pindah-pindah sesuai dengan hashtag yang baru tren begitu. Tapi kalau saya lebih interest untuk stabil ya begitu. Kemudian kalau mau dirubah boleh ya, namun jangka waktunya jangan terlalu pendek, mungkin sebulan sekali ya, atau paling cepat ya 2 minggu sekali lah kita ubah boleh. Tapi jangan terlalu pendek, jangan setiap hari. Tapi kalau mau riset silahkan riset setiap hari bagaimana posisi dari hashtag yang telah kita pilih. Nah, tadi teman-teman ada 4 jenis hashtag. Itu silahkan kombinasi maksimal 15. Nah, banyak yang bertanya pada saya, kenapa 15? Ya, karena kalau ya, ini ada rumus saya ya. Kalau lebih dari 15, biasanya dianggap apa, teman-teman? Dianggap spam ya. Jadi orang yang hashtagnya banyak ini jualan atau jualan hashtag gitu kan. Nah, jadi tidak fokus menaikkan value, malah fokus untuk hashtag. Akhirnya orang tidak interest beli ya, atau yang sudah interest jadi malah antipati sehingga tidak jadi beli. Jadi agar tidak terlalu penuh, carilah 15 saja. Ya, kenapa tidak 10? Boleh 10, malah lebih bagus 10 karena kita lebih fokus ya membesarkan hashtag 10 itu. Namun kalau 10 itu man-eman gitu ya, mubazir karena terlalu sedikit. Jadi kita ambil tengahnya saja, tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit. Kita pilih 15. Nah, PR teman-teman silahkan tentukan ya. PR yang kedua silahkan buat catatan
Dan buat catatan di smartphone bisa silahkan atau tulis ya. Yang sudah bawa catatan silahkan tulis, kemudian tulis hashtag kita sendiri. Ya, brand teman-teman apa? Kalau teman-teman masih bingung, belum punya brand, saya masih reseller Pak, saya belum punya brand. Segera tentukan ya. Kalau tidak, teman-teman hanya membesarkan kolam dari produk yang teman-teman jual. Misalkan, yang teman-teman jual adalah brand gamis A. Kemudian teman-teman hashtagnya gamis A terus seperti itu. Ya, itu bagus ya untuk menimbulkan kepercayaan. Nanti ketika dicari gamis A maka akan muncul brand teman-teman. Tapi juga jangan lupa untuk membesarkan brand kita sendiri. Kita bisa mencari katakanlah Almira hijab gitu kan. Nah, itu kan sudah berbeda dengan hashtag dari produk yang kita jual dari supplier. Nah, teman-teman jangan lupa untuk membesarkan hashtag kita sendiri. Ya, kemudian cari hashtag populer, silahkan searching berdasarkan kategori produk, kemudian hashtag kompetitor maupun hashtag selebgram. Ya, silahkan tulis 10, ini ada 20 ya, lalu dijumlahkan. Teman-teman pilih 15 saja, tidak harus semua ditulis ya. 15 saja silahkan cantumkan di akun Instagram Anda ketika setiap kali posting. Oke? Kira-kira bagaimana teman-teman? Cukup dimengerti ya? Cukup dimengerti? Cukup jelas, insya Allah ya. Saya doakan eksekusi teman-teman berjalan dengan lancar.